Fotografer akamsi, fotografer ormas. Dua kata itu lagi rame banget dibahas dan juga diperbincangkan sama orang-orang di media sosial, khususnya di Instagram. Yes, pertikaian ini datang dari media sosial yang biasa dipakai untuk flexing pencapaian gitu ya. Bukan datang dari Facebook, dimana banyak banget anomali di sana. Atau bukan datang dari Twitter, yang biasanya mereka ribut gitu. Tapi ini datang dari Instagram, dari dunia fotografi. Nah, konteksnya apa Bang Ray? Secara singkat gue bakal kasih tahu. Jadi ada fotografer yang ngerasa risih, yang ngerasa jengah karena ditegur sama beberapa fotografer senior atau fotografer community gitu ya. Dimana ketika mereka sedang hunting foto di public space, tiba-tiba didatengin terus habis itu disuruh bayar. Itu kayak gitu. Mereka bukan pengelola, mereka bukan orang yang sepertinya punya otoritas untuk dimintain izin gitu ya, tapi tiba-tiba beberapa fotografer itu ngerasa kalau misalkan mereka terganggu dengan apa yang dilakuin sama fotografer senior. Alasannya ya karena emang belum izin lah, belum kenalan lah, terus habis itu mungkin belum masuk komunitasnya gitu lah, sampai pada akhirnya banyak banget di antara fotografer tersebut yang nge-share segala macam keluh kesahnya di media sosial, khususnya di Instagram. Dan ini rame banget, saking rame dramanya udah jadi salah satu berita di portal media kayak misalnya di Kompas dengan judul "Memotret di Tebet Ekopark, pengunjung ditegur komunitas fotografer", atau berita dari Kompas dengan judul "Fotografer ditegur saat motret di GBK", di mana ini tanggapan pengelola. Bahkan kalau misalnya coba buat berselancar di fanspage yang biasanya ngeberitain atau yang biasanya motret gitu ya, udah banyak di antara mereka yang nge-share tentang postingan-postingan terkait permasalahan ini, di mana ada fotografer yang diparani baik itu secara langsung waktu moto atau baik itu secara direct message. Imagine ketika lu foto gitu, terus habis itu muka lu ditandain, dicari akun Instagramnya, terus habis itu waktu balik rumah tiba-tiba di DM aja, ngehoror banget. Kayak misalnya postingan dari seorang editor dengan judul "Heboh, fotografer ini kena tegur karena moto di lapak fotografer lain". Yes, di postingan ini pun kita bisa ngelihat bagaimana fotografer tersebut di DM sama so-called fotografer akamsi. Terus postingan dari Kamera Jakarta dengan judul "Saling Sikut, momen fotografer GBK ini ditegur fotografer akamsi disangka ngambil lapak". Yes, udah ada DM-nya juga. Terus habis itu postingan dari seorang editor lagi, di mana ini merupakan kelanjutan dramanya. Udah ada beberapa pihak yang memberikan klarifikasi juga permintaan maaf karena mungkin ada salah satu anggotanya yang menegur secara tidak baik sama fotografer yang mungkin nge-share tentang testimoni, ditegur sama pihak akamsi gitu ya. Dan yang terakhir kita bisa melihat video dari Om Apo Sutagaol yang dia ngebuat konten satir POV bagaimana lu menjadi fotografer yang baru aja terjun di dunia street fotografi, terus abis itu didatengin, terus abis itu didatengin sama akamsi. Ini lucu banget. Kalau misalnya semua tanya ke gue gimana pendapat gue, jadi gini, setelah gue riset kecil-kecilan gimana tanggapan orang-orang di kolom komentar, gue yakin semua yang emang tahu fotografi paham kalau setiap tempat itu punya regulasi masing-masing. Ada yang boleh untuk motret menggunakan DSLR, ada yang kagak boleh sama sekali gitu. Atau bahkan ada yang harus izin dulu baru bisa berkegiatan di sana. Nah, permasalahan sekarang itu berhubungan sama yang namanya street fotografi, di mana ada beberapa fotografer yang emang sengaja buat naruh lapak terus habis itu moto-motoin orang random. Gue nggak tahu sebenarnya secara etika privasi itu boleh atau kagak gitu ya. Gue pun penasaran. Soalnya kalau misalnya gue lari atau trekking di Cisadon misalkan atau di Bukit Panisan, banyak juga tuh fotografer yang kayak gitu. Gue nggak tahu apakah itu secara bisnis diperbolehkan atau kagak gitu ya. Cuman jelas itu juga agak sedikit problematik. Nah, lucunya adalah udah mah lu berbisnis di gray area kayak gitu, sekarang ada permasalahan untuk ribut soal lapak gitu. Beberapa fotografer yang emang ditegur atau diparani sama pihak akamsi menganggap kalau misalnya ini bukan permasalahan bisnis, melainkan ini permasalahan sebuah persaingan, di mana mungkin ya asumsi dari orang-orang yang ditegur ini cuman masalah akamsinya nggak pengen kalah saing atau ya nggak pengen lapaknya hilang dari usaha-usaha mereka yang udah lama banget mendekam di sana gitu loh. Kalau misalkan dari awal tuh izin, kata fotografer yang emang ditegur gitu ya, harusnya tuh ya udah kasih tahu aja dengan cara yang baik-baik, kasih tahu siapa yang bisa memberikan izinnya, terus habis itu barulah bisa sama-sama motret gitu di tempat tersebut. Ya melalui pendekatan yang humanis, karena sama-sama teman satu profesi gitu ya. Tapi mungkin karena sekarang orang-orang tuh ngeliatnya itu rival baru gitu atau saingan bisnis baru, jadi mungkin pakai cara yang lebih intimidatif. Lu bisa lihat sendiri bagaimana salah satu DM atau caranya mereka negur lewat postingan yang di-share sama seorang editor ya. Bro, lu motret di Alsu tadi. Alsu tuh Alam Sutra ya, bukan Al-Asu. Jalan harga berapa? Halo kak, harganya 56.000. Ngikutin harga. Oh, gue bahkan jadi tahu nih. Kalau misalnya kita dipoto gitu harganya berapa per foto. Oh, 56.000. Wih, lumayan juga ya.
Gue dapat laporan dari satpam tadi, ada FG baru. FG itu fotografer ya, bahasa kerennya fotografer. Sedangkan di grup nggak ada info untuk izin, soalnya di Asut itu kawasan. Oh, jadi karena katanya gitu udah dapat otoritas dari satpam, jadi mereka bisa negur gitu ke sesama teman fotografer. Oh alah, tadi ada satpam malah senyum aja nggak bilang apa-apa soalnya. Udah reset aja. Yo, satpamnya enggak kok, bilangnya senyum-senyum aja. Iya, tadi makanya ada yang lapor kalau ada yang motret selain FG yang biasa. Karena itu juga masuk laporan ke manajemen, anjay. Jadi nggak asal juga kita yang lama motret di situ juga udah diizinkan kan. Nanti kalau ada apa-apa FG yang lama juga yang kena. Nah, ini menarik nih. Kalau misalnya yang lama itu diizinkan berarti emang harus ada aturan yang dipatuhi dong, ya nggak sih? Terus habis itu ada lagi nih, gak cuma satu DM doang, tapi banyak. Abang udah izin moto di Asut, minimal punya tata krama lah. Nah ini lebih gak mendasar lagi. Gak bilang kalau misalnya gue dapat izin dari satpam, langsung ditanya kayak lu gak punya tata krama ya? Wah gimana nih bang? Ini, iya aku motret di Asut bang, izin ke siapa nih? Lebih tepatnya di Eskala sih. Abang udah tahu di situ ada yang moto belum? Lebih lucu lagi kalau misalnya nih fotografer ya, ternyata nyinggung orang yang tinggal di alam sutranya sendiri. Dan lebih tahu aja itu kocak banget pasti. Kan kita nggak ketemu di sini doang bang. Even mungkin nanti ketemu kita bang. Aku izin ke abang ya. Coba abang main-main ke loop lain dah. Langsung moto nggak izin dulu. Iya paham. Anda juga bukan pemain spot baru bang. Asik. Iya bang, saya pernah diusir juga dengan abang di lapangan Benteng dulu. Abang di Eskela udah berapa lama ya? Ketemuan aja bang. Nanti sama coach FG di situ. Asik. Oh ini di invite ya. Biar join komunitas dulu. Nah terus habis itu ada lagi nih DM dari Kriminal Jakarta. Dan ini DM-nya beda lagi ya. Ada banyak ternyata, nggak cuma 1-2 doang gitu permasalahan, tapi banyak banget yang ditegur gitu fotografer. Makanya ini makin rame lagi. Selamat pagi bro, tadi ente moto di GBK ya. Boleh minta price listnya nggak? Pagi bang, nggak GBK yang kemarin sore ya? Tadi pagi. Kok tadi pagi gue nggak kesana bang. Sedih banget. Salah nuduh. Tapi mungkin aja ini sebenarnya chat bukan dari Akamsi gitu ya, tapi emang orang pengen beli aja gitu ya nggak sih? Mang ente motonya sore bro, bukan tadi pagi di depan lapangan basket. Oh coba buat mastiin ya, nggak ada. Maksudnya nggak ada, boleh lihat link foto trinya nggak? Aneh pengen beli, saya nggak ada motret tadi pagi mas bro, terus motonya sore kemarin. Iya, mang ente anak komunitas bro, kok boleh ngesot di dalam GBK? Gue nggak tahu ya, kalau misalnya DM ini apakah emang beneran Akamsi atau emang orang yang penasaran aja pengen tahu gitu. Soalnya dia juga mungkin fotografer baru emang pengen nanya nggak sih izinnya harus kemana. Terus habis itu, oh ada lanjutannya. Nah ini gue nggak tahu nih lanjutannya, belum baca sampai sini. Oke, oh ditelepon, bukan bro, saya nggak ada komunitas, cuman jalan-jalan aja GBK kemarin. Bro, aneh pengurus. Oh, dia nggak tahu kalau dia pengurus. Saya dari Kalimantan. Ente jualan di dalam GBK pakai foto you. Kalau ente nggak take down, aneh aduin Sufi. Oh shit, akun foto you ente bakal di ban sama foto you. Damn, oh ini jadi alasan kenapa orang-orang langsung mention foto you di kolom komentar. Kalau misalnya yang kayak gini udah mulai di gatekeep, harus izin dulu, dan izin itu mungkin harus bayar. Nah permasalahan itu kita nggak tahu apakah izin itu langsung ke GBK atau ke pihaknya mereka dulu gitu loh. Ini agak sedikit concerning juga gitu ya. Soalnya nggak cuman permasalahan street fotografi ini, tapi bahkan kayak izin penerbangan drone di beberapa kawasan-kawasan taman nasional pun itu kita masih nggak tahu gimana regulasi yang jelasnya, ya nggak sih? Apakah harus ke ranger atau apakah harus ngisi formulir di website. Soalnya kalau misalnya akhirnya dari tata kelola bagaimana cara kita bayar itu masih belum jelas, ini bakalan gampang untuk dijadiin ladang cuan atau ladang bisnis oknum-oknum gak sih? Nah kalau misalkan udah kayak gitu jatuhnya kayak pungli. Nah kalau misalkan ngomongin soal pungli udah nggak beda jauh nanti hasil akhirnya kayak beberapa tempat yang ada di Bogor, kayak misalkan Curug Bidadari, Gunung Pancar, dan masih banyak lagi gitu, berakhir sepi ya. Menurut gue ini harus bener-bener diatur sih, apalagi buat orang-orang yang emang profilnya sedang terganggu seperti ini. Karena dalam GBK itu harus ada izin dari manajemen GBK baru bisa moto di dalam arena GBK. Nah ini benar. Tapi permasalahannya itu izinnya apakah atas dasar lu sering banget foto di sana terus lu dapat izin lifetime ya atau seumur hidup, atau justru izinnya itu per periode, per tanggal-tanggal tertentu. Karena setahu gue gitu ya, soal izin, soal simaksi dan segala macam itu lu ngurus untuk beberapa
waktu tertentu aja, bukan untuk member sampai lu bisa seumur hidup gitu. Kecuali emang ada beberapa case yang beda gitu ya. Ini gue masih belum terlalu into sama dunia perizinan, silahkan koreksi gue kalau misalnya gue salah ya. Cuman setahu gue sih kayak gitu, kalau misalnya izin emang per hari doang atau per minggu doang, bukan sampai bertahun-tahun kayak gini. Terus habis itu dibalas lagi, ente lagi diomongin di komunitas gara-gara ente jualan. Dibalikin, ente juga lagi diomongin gara-gara gue share DM-nya. Mbak bro, saya nggak tahu kalau ada perizinan tersebut. Jalan-jalan nggak harus moto dan jualan di Foto You. Oh, buat lo semua nggak tahu Foto itu apaan? Foto itu kayak platform sharing foto buat orang-orang yang suka street photographer gitu. Jadi ini katanya bebas AI ya ngeklaimnya. Terus buat lo semua yang biasanya fotografer, lo bisa nge-share foto-foto di sini. Nah permasalahannya, apakah yang di foto ini udah mengizinkan fotonya muncul di sini atau di foto? Nah itu loh. Maksud gue masih agak kurang klop sama dunia street photographer gitu ya. Takutnya ini bermasalah juga dari perizinan. Apakah udah concern atau belum gitu. Saya orang luar kebetulan lagi main. Sekarang gini aja, sebelum panjang ente mending take down foto ente di Foto You yang ente jual sebelum panjang ke pihak Foto You dan manajemen GBK. Oh, jadi ini alasan kenapa orang-orang tuh langsung pada mention Foto You. So itu kayak Foto You seakan-akan kayak udah punya unlimited access buat izin gitu, dan itu kerasa nggak adil banget buat fotografer yang emang baru aja nyemplung. Aman bro, udah saya hapus. Udah dihapus. Karena GBK itu arena pribadi, nggak sembarang orang asal jepret. Coba difotoin kalau udah hapus, buset. Masih harus minta bukti juga. Aneh sebagai pengurus ikut bertanggung jawab kalau ada FG dari luar main foto-foto aja. Ini lucu sih kalau misalnya pada akhirnya udah ada tanggapan dari pengelola GBK langsung. Nah jadi lewat berita ini dikasih tahu kalau misalkan ada seorang fotografer yang cuma jalan-jalan sore tiba-tiba kena tegur karena gara-gara motret tanpa izin resmi. Lucunya yang negur bukan pihak keamanan GBK tapi fotografer lain yang ngaku pengurus komunitas. Ya, terus dalam unggahan tersebut tampak tangkapan layar percakapan WA yang memperlihatkan teguran dari pihak yang mengaku pengurus komunitas fotografer. Oh, banyak ya. Kita udah lihat ya, DM-DM-nya kayak gimana. Gak cuma satu doang gitu. Terus kita bakal langsung cek ke tanggapan dari pengelolanya. Bentar. Nah ini, Direktur Umum Pengawasan Pengelola Pusat Pengelola Komplek Luar Bung Karno, Hadi Sulistia, membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya kini tengah menelusuri kronologi yang sebenarnya. Kami sedang di kantor dalam rangka koordinasi terkait isu tersebut, ucap Hadi saat di kantor. Makin panjang lagi. Ketika gue ngebuat video ini masih belum ada keterangan resmi gitu ya yang dikeluarkan sama pihak GBK, cuman kita masih tetap bisa ngeliat bagaimana percakapan dari DM ini. Mana bro, fotoin sebagai bukti kalau udah di take down. Akun ente bakal di ban sama Sufi dan bakalan kena somasi ente dari pihak manajemen GBK. Wow, udah ada orang dalam untuk platformnya gitu ya bahkan. Ngeri juga nih ancamannya. Ya gue cuma jembatannya aja ya bro, biar nggak panjang nih urusannya. Kalau ente masih bandel ya udah silakan monggo, hapusnya nggak bisa banyak. Bro, aneh main Foto You nggak sebulan 2 bulan, aneh kerja sama Foto You dari bulan terkenal sampai sekarang itu udah tenar, itu bisa dihapus sekaligus bro. Ya udah berapa kalau ente nggak bisa diajak kerja sama, aneh mau omongin ke pengurus yang lain biar ente ditindak sama pihak Foto You dan pihak manajemen GBK. Aman mas bro, udah saya hapus nggak apa-apa, saya ngerti. Mana buktinya berapa biar saya sama enak. Yang penting teman-teman udah teguran dari saya nggak bakal main kesana lagi. Anjir, gitu malah gatekeeping gak sih, orang-orang jadi malah takut ke GBK ke beberapa tempat. Ini bahaya loh, fatal, maksudnya jadi mempengaruhi citra dari beberapa tempat yang emang diomongin juga. Bahkan udah ada video satir dari Om Haapos Hutagawa. Ente lagi ngapain nih sini? Ini saya lagi. Oh, ada part 2. Dikirain gue ini part 1-nya. Saya sih Bang iseng. Lagi moto. Iya. FG juga. Iya kebetulan. Udah ada perizinannya belum bang? Jadi gini bang, emang kan kebijakannya kita kan otoritas awal. Maksudnya gimana? Iya, kita kan senior fotografi. Jadi kan emang nggak sembarangan foto di kawasan ini bang, harus ada perizinan. Ini yang pengurus ini. Jadi ente dari mana? Saya kebetulan emang dari ngerantau juga sih bang. Oh iya, nggak bisa bang Bang. di sini harus perizinan. Kalau kayak gini kan berarti enggak ada bang. Enggak. Guys, Nggak ada adab bang. setahu saya ini tempat umum udah kayak gini bang. Iya benar, tempat umum. Tapi kan ada batas ya bang. Ada batas. Gimana? Ini saya acak-acak nih. Jangan. Saya acak-acak nih. Jangan. Iya. Ini banda-banda. Nah, perizinan dulu bang, kan enak kalau izin sama kita gitu. Iya. On point ya actingnya. Apakah beneran seperti ini fotografer Akamsi itu? Anjir, ada polisi lagi di belakangnya. Oh izin sama abang. Iya gitu. Kalau memang misalkan izin sama abang, Iya. saya masuk komunitas deh. Wah nggak bisa bang. Udah full. Oh gitu kenyataannya. Damn. FG. Udah reset anjir. Iya. Sama-sama
bisa sama support bang kayak gini. Gini bang. Jangan kayak ormas sih dikit-dikit lapak, apaan sih? Udah pada gua banned nih dari foto you. Jangan bang. Gua aduin nih. Lu kenapa sih emang? Lu itu, lu kalah saing sama gua. Lu takut kalah saing. Foto lu jelek ya? Jelek lu ya foto lu ya? Editan lu jelek ya, oversaturat kali ya. Di roasting. Nggak usah ngeremehin kualitas FG gue. Ya. Oke, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue bahas terkait drama tentang fotografer Akamsi atau fotografer Ormas. Gimana tanggapan kalian? Siapa tahu ada di rekan semua yang fotografer juga yang kebetulan kena permasalahan ini. Gue pengen tahu POV-nya dari kolom komentar. Silakan tulis tanggapan kalian semua. Dan mungkin ada di rekan semua juga yang emang menjadi penegurnya atau seniornya. Dan kalau misalnya ada beberapa informasi yang salah dari gue bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Sekali lagi, gue sangat amat mengapresiasi dan senang banget kalau misalnya ada orang-orang yang berani untuk speak up soal hal ini. Sampai pada akhirnya ada beberapa pihak yang minta maaf karena memang dimention namanya di kolom komentar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan ini adalah kita harus tahu regulasi dan juga peraturan ketika sedang ada di tempat tertentu. Jadi kalau misalnya sedang dipermasalahkan sama oknum-oknum, kita bisa ngebales argumennya itu kayak gimana. Dan gak usah takut untuk meramaikan atau memviralkan sesuatu kalau misalkan stand lu bener. Ya, karena this country is based on viral environment baby. Jadi harus nunggu rame dulu, viral dulu, baru ada pertanggungjawaban yang objektifnya. Sekali lagi thank you banget. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.